fi ilmin nasab. Ya, Rosail tuh Kiai. halaman. Halaman 175 Ya, halamannya, Kiai. halaman. 175 Kiai. Oke. Nafsiyatul wadda'in, karakteristik para pemalsu nasab Kiai. 175. Ini bukan ucapan saya, teman-teman. Ini ucapan para ulama ahli nasab yang telah mendeteksi ya dari berbagai macam kalangan yang memang suka memalsukan nasab, karakternya kayak gitu loh. Coba diulangi Gus, sekali lagi Gus, mohon dengan hormat. Dipelan ya bahasanya Gus. Mohon dengan hormat. Ciri-ciri Yang pemalsu pertama, nasab. ya, Nafsiyatul Wadda'in ini judulnya. Karakteristik para pemalsu nasab. Dalam kitab Rosail fi ilmin nasab halaman 175. Itu yang kedua ya. Syarasatul akhlak, ya, mereka ini memiliki ya perangai yang buruk, akhlak yang buruk. Wadana atau tiba' dan watak yang hina. Walakinnahum, akan tetapi yatadzaharuna bihusnis samti, mereka ini berpura-pura menampilkan pembawaan yang baik, wa bihamidil akhlak, dan akhlak yang terpuji di hadapan publik gitu loh. Nah, wa inna ma tantali fi'aluhum ala man khaffa aqluhu wa sakhana lubbuhu, dan tidak tipu daya mereka itu ya, tipu daya mereka di dalam mengelabui umat dengan berpura-pura berakhlak baik, ya kan, berpura-pura, ya kan, dengan kalimat-kalimat yang apa namanya menasehati apa segala macam gitu kan. Itu yang bisa tertipu dengan itu semua ala man khaffa aqluhu, atas orang yang akalnya lemah, wa sakhana lubbuhu, dan tumpul pikirannya gitu loh. Begitu. MI channel, coba kalau memang Hanif Al-Attas atau Wafi Celengan Semar itu memang punya kualitas dan kapasitas, coba kamu bawa ke sini. 1 kali 24 jam kami tunggu di room ini, atau di roomnya Gus Hasan. Ya. Nah, ini Kiai ya. Kemudian begini, wa kama qala al-awwal, dan sebagaimana ya perkataan ulama yang pertama itu ya, an-naqlatu min lu'umihim intiqaluhum wa naqluhum li ghairihim. Artinya bukti nyata dari hinanya sifat mereka adalah ketidakkonsistenan sikap mereka sendiri serta berusaha untuk menyeret orang lain ke dalam keburukan yang sama. Contoh ketidakkonsistenan di sini ya kan. Tadi katanya saya disuruh debat sama Wafi dan Rumel. Nah, setelah kita jelaskan tentang masalah Rufi dengan Rumel, dia bilang, emang kamu nggak level sama Wafi. Lah tadi nyuruh. Ini bukti ketidakkonsistenannya. Man khaffa aqluhu wa sakhana lubbuhu, orang yang akalnya lemah dan pikirannya tumpul gitu. Gitu. Sampai hari ini saya belum nemu yang otaknya tajam-tajam ya, tumpul-tumpul semua kok. Itu. Bener ternyata. Botol. Nah, ada Kipin cerdas. Kipin ya botol semua. Nggak ada yang cerdas. Ini ya teman-teman ya. Gini ya teman-teman ya. Ini ada Ki Aji di Ningrat. Waktu itu di Komalnya Wali Kutub ya. Ada seorang Mbak Lawi itu naik. Dia bilang, gini saja supaya tidak menciptakan kegaduhan katanya. Ayo kamu undang Robito Alawiyah, kamu undang ke Surabaya untuk mengadakan diskusi secara terbuka. Saya akan menjamin Robito akan hadir katanya. Tapi sampai sekarang orangnya ngilang yang ngomong begitu tuh. Cuma ngomong doang gitu. Teman-teman kan tahu semua itu.
Iya, iya, banyak saksinya kan, Viral dulu Gus, Iya. viral. banyak. Karena waktu Bukan itu bukan dulu ini Kamandanu. Bukan dulu ini. 2 minggu Kemarin. yang lalu. ya, Yang ya hilang orangnya. Oh iya iya. 2 minggu Dia yang tidak- lalu. dia Bahkan juga mohon maaf nih ya. Ada akun namanya Elhamdra. Itu kan sebetulnya kan dia orang Bawean. Alumni Sidogiri. Sekarang ada di Malaysia karena dia punya usaha kaligrafi. Dia bilang, "Kamu minta di hotel mana di Surabaya? Saya biayain. Dan 1 jam saya kasih 5 juta." Hilang itu Habibnya sampai sekarang. Pokoknya kalau Gus Hasan ya dari bagian yang ilmiah yang halus-halus dah, kita yang kasar-kasar Gus. Nah iya, memang kan di room saya kan kita tidak pernah seperti itu. Di room kita itu kita hanya mengajak orang untuk mengkaji kitab nasab. Kalaupun ada yang mau berdiskusi ataupun berdebat, ya silakan bawa data. Kalau cuma retorika kita turunkan. Kan begitu. Bagi ini apa namanya bagian-bagiannya. Kalau level saya yang itu kayak itu ternyata selama ini banyak yang nemui saya, ternyata yang tumbul-tumbul semua. Coba ini teman-teman ya. Ini komennya diulang-ulang ini. Niai channel ini. Debat berani nggak sama Habib Hanif dan Gus Wafi? Guru-guru Anda aja saja kalah. Dari tadi kan saya sudah jawab. Kenapa kamu tapping itu terus? Tinggal kamu sampaikan Nggak kapan gitu. konsisten. Takut dibilang nggak konsisten. Aduh. Adam itu kemana sekarang coba? Si Adam yang itu Adam Adam Rongos itu mana itu Adam? Oh, itu Adam yang orang Lumajang itu diusir sama mertuanya itu. Iya berarti bener ya. Emang iya lari ke Kalimantan itu. Masya Lari ke Allah, Kalsel sama, itu. sampai ada Gus ya. Masya Allah. Iya. Kena azab. Itu yang cerita tetangganya itu. Masya Allah. Ada yang kemarin naik, Habibnya pakai helm segala macam, nggak berani nampilin mukanya. Itu Bang Kamandanu. Tadi malam kita bahas di room kita. Itu begini itu ya. Dia itu kan pakai helm kenapa? Pikiran dia supaya nggak terdeteksi wajahnya oleh malaikat. Jadi ketika setelah mubahala, malaikat tuh bingung mau mencabut nyawanya yang mana nih, kon pakai helm nggak kelihatan gitu maksudnya mungkin dia. Kan saya kejar karena ditunggu-tunggu. Dia lari. Jadi saya bilang, saya temuin. Ini super kuat sana ditunggu. Ini sudah malam. Waktu keberuntungan saya itu maghrib. Itu buka waktu keberuntungan saya sudah habis. bentar Bang Kamandanu. Itu narasinya Gus Hasan tuh menggelitik banget tadi. Buat saya terguncang-guncang ini. Ya kalau nanti kenal mukanya malah ada Israel dicabut gitu ya. Mosok iya gara-gara helm malaikat nggak bisa mendeteksi siapa itu orang. Cila malaikat Ismail dia ya. Malaikat Ismail. Katanya diajak mubala kok katanya waktu keberuntungan saya sudah habis, makanya saya langsung jawab, ya mudah-mudahan habis selamanya ya, jangan dicas lagi. Oh iya teman-teman, ini ada pesan dari Kiai Syarif Rahmat itu. Dia bilang ya, narasi beliau di TV One yang bersama dengan siapa itu namanya, Novel Bamukmin ya. Itu Iya. tolong di up terus teman-teman, di up terus supaya mukibin ini tahu bahwasanya apa ya, tuan-tuannya mereka itu tidak berani ketika difasilitasi oleh Gus Lim di Laladon Bogor. Padahal Gus Lim itu bilang begini ya,
setelah perdebatan selesai, siapapun yang kalah dan menang, tetap saya akan biayai untuk umroh bersama. Betul. Masih inget kok Gus Hasan, saya masih inget ngomongnya begini Gus. Pak Mirsa, ternyata ketika ALC bersama Yai Sarif Rahmat dan Novel Bakbukmin yang mengencarakan akan Ilyas Karni. Bang Ilyas Karni nggak usah. ternyata dari Rabbi Ta'ala tidak satu pun menyatakan kesanggupannya. Akhirnya sampai hari ini tidak terjadi. Ya begitu. Jadi akhirnya kita nantikan ALC minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan ada dari mereka untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Rocky Gerung nggak ada, Rocky Gerung nggak ada. Ilyas Karni. Bang Karni, Ilyas Karni. Bang Kamandanu, besok profilnya ganti ya, ganti sama namanya. Akhirnya dari Robito Alawi ya, yang dipanggil termasuk Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik Syihab, dan satu lagi Habib Taufik Syihab. Mereka tidak satupun menyatakan kesanggupannya untuk hadir di ALC. Dan pemirsa, alias Karninya Fansona. akhirnya ALC akan tampil minggu depan. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Begitu pemirsa. Alias Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh ya, gogong dateng ya Ji. Karni, Gogong Ilyas dateng, Karni. Ri. Bang Cocot naik sampaian nih. Ampun. Ilyas Karni meh mati popnya kok angel men suarane ngeden-ngeden ora jelas. Ya Allah. Nada nih gue ya. Nada nih gue. Anu Yai, itu corona Ini ngumpul. tadi saya ketemu Bang Karni, tak tarik ke sini suruh ngomong kok gimana sih? Kamandano, kamu bikin video tentang itu, kamu rekam sendiri, kirim ke saya, nanti tak gabungin sama potongan video itu. Ini berhubung Silakan yang mau berhubung merekam. anu teman-teman. Merekam di sini nggak apa-apa. Pemirsa, di mana saja Anda berada, ALC berharap. Lu gak jadi ketawa dulu. Itu yang Rocky Gerung itu gimana? Rocky Gerung. Yang Rocky Gerung. Sebentar yang lain dulu, aku mau rekam Kamandano. Rocky Gerung ada di atas saya itu cocok. Diulang Kamandano, diulang. Saya rekam ini, coba diulang. Ayo, yang lain diam dulu coba. Bisarin host. Pemirsa, Bentar. pada hari ini kita berharap kepada 3 tokoh dari Pahlawi. Yang pertama, Habib Rizik Syihab, Habib Taufik Syihab, dan Habib Lutfi bin Yahya, agar mereka bisa berdiskusi bersama di ALC bersama Kiai Sarif Rahmat. Yang akan rencananya beliau sudah berjanji, bahkan menjamin ketika berdebat atau berdiskusi dengan Novel Bakbukmin, mereka menyepakati akan menghadirkan Yai Haji Imaduddin Usman Al-Badani. Tetapi sampai hari ini ternyata 3 tokoh atau perwakilan dari Robitoh Alawiyah tidak satupun bersedia sampai hari ini.
akhirnya ALC bikin ALC tandingan saja nanti. Begitu pemirsa. Terima kasih. Kita yang rasaku nganggu klambi. Jadi rekamannya jadi nih. Aku rekam jadi nih. Ahmad Suyadi ini Bang Karni beneran tak? Ini Bang Karni beneran tak? Langsung viral ini saudara, nanti langsung viral ini. Percaya saya langsung viral ini. Kalau saya nyebarin langsung viral. yang akan segalanya beliau sudah berjanji menjamin ketika diskusi dengan Novel dan Bapak mereka menyepakati akan menghadir Haji Iwan Kudin Usman Al-Badani, tetapi sampai hari ini ternyata tidak tokoh atau perwakilan dari Rompetoh Alawiyah tidak satu bersedia. Akhirnya kita tinggal saja. Terima kasih. dibuat mencret sama Kang Kamandanu dari tadi saya. Ampun Yai, ampun Yai. Enggak, tinggal Rocky Gerung. Bisa nggak Rocky Gerung? Kalau Rocky Gerung saya suara saya lagi ada berbahasa. Harus ada gitunya Iya. loh. Rocky Gerung. Tapi kalau ngobrol yang seperti itu, saya beberapa tokoh sih sebenarnya ya. Kita biasa di teater waktu dulu itu kan olah vokal kayak gitu ya, waktu sekolah dulu. Jadi ada beberapa tokoh yang kita ingat suaranya yaitu seperti Pak Karni, silakan ditanyakan ya. Kalau ada permasalahan saya ngomong jangan dipotong-potong, jangan di framing. Gitu. Oh, Jokowi. Kemarin saya tidur di IKN, tidurnya nyenyak, saking nyenyaknya pules. Gitu. Ya beberapa tokoh sih dulu pernah belajar juga tentang, tapi suara saya lagi kurang ini karena suara Karni Ilyas itu sangat menyiksa sebenarnya, jadi menghabiskan suara. Tapi kurang endingnya kurang greget. Mestinya ada kalimat mungkin para Habib tiga tadi itu ketakutan menghadapi Kiai Imad. Karena ada ketakutannya. Kalau dulu kita mengenal ada tamu tadi udah pulang minta ongkos, itulah pasti Pak pemirsa. Datang dari udah pulangnya minta ongkos. Itu dulu kita kenal sebagai Pak Alawi. Sekarang mereka sudah tidak mau datang lagi. Dan jangan pernah percaya kepada janjinya Pak Alawi. Mereka berjanji akan membangun jembatan di tempat Anda. Walaupun sesungguhnya di tempat Anda tidak ada sungai. Luar biasa janjinya. Langsung viral. Langsung viral, tak sebarin ke 20 WAG, grup WAG langsung viral. Karni Ilyas.
Ya Allah. Ada-ada saja. Ini Kalau kurang untuk menarik mereka sehingga menemui Karni Ilyas di ALC, kita lakukan Gus. Kita lakukan teman-teman. Jangan lupa kita akan berjuang sampai di mana mereka menemukan bukti-bukti mereka dan membawa. Ya jangan gas pokoknya. Sampai mereka membawa bukti-buktinya dan mereka berdebat dengan Kiai Haji Usman Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu saja. Sehingga mereka bisa membuktikan bahwa klan mereka itu benar. Kalau tidak, ya mohon maaf. Itu aja. Kita tetap semangat ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga persatuan kita lah. Jangan mau dipecah belah. Itu saja. Ini nanti teman-teman YouTuber nanti langsung menautkan suara ini dengan yang ada ketika Karni Ilyas ketemu sama Pak Mukmin dan Kiai Syarif Rahmat. Seru ini nanti gabungin ini. Mereka dari Robito Alawiyah harusnya bersedia dong. Karena ini polemik sudah terlalu lama. Justru ini adalah bentuk di mana mereka akan mendapatkan privilege, penghormatan yang luar biasa apabila itu terjadi dan itu benar. Maka negara diwajibkan nggak apa-apa saya mewajibkan negara untuk memberi kehidupan yang layak untuk anak cucu Nabi nantinya. Kan begitu. Ngapain dawir-dawir? Negara nanti akan menanggungnya. Ayo tes DNA kan gitu. Buktikan kalau memang benar. Kami sebagai rakyat pasti setuju kok. Biar mereka nggak keluyuran, nggak terbengkalai, nggak ketinggalan. Bahkan bisa kehidupannya layak, jauh lebih layak dari sekarang. Itu kalau memang benar. Tapi kalau tidak benar, mohon maaf, jangan pernah sekali-kali mengaku-ngaku lagi. Yang pertama atau juga agar mereka bisa berdiskusi bersama. Nih sudah dapat respon dari Ketua PWI Jawa Tengah Gusmar ini loh, Kamandanu tuh lihat. Sudah terjadi. Bahkan ketika Itu sudah di-share ya Yai Syarif? Udah tadi tuh Kiai ke grup-grup Kiai. Gusmar. Saya dapat respon dari salah satu pengurus Sama PWI itu Gus. Gusmar, YouTuber Ketua PWI Jawa Tengah langsung direspon ini. Ini nanti Kocokku, tekoi Gusmar iki kocokku, tekoi Gusmar. Tekoi Gusmar. bocor Kalau bocor meneng atau Kamandanu strategi kok bocor. Serius. iya, maksudnya sampean itu Kamandanu jangan ngomong ke Gusmar gitu loh. Kalau itu suara sampean gitu. Jangan. Aduh. Pokoknya yang jelas sampai gitu ya Gus ya. Gus Hasan, pokoknya sampai terjadi diskusi dan tingkat nasional gitu loh. Agar negara juga hadir di situ. Loh, itu ya 2 tahun yang lalu kami itu sudah mencanangkan bersama dengan para kiai, ya kan, di Cilacap bedah polemik nasab tingkat nasional. Ya, yang rencananya itu akan menghadirkan ya Kementerian Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan Robito Alawiyah. Gitu loh. Kenapa tidak terlaksana? Karena Robito Alawiyahnya itu tidak mau hadir. Yang diutus datang ke sana itu ya
Gus Ali Zain bersama dengan Gus Islah Al-Qudusi gitu. Nah kemudian jawabannya apa? Diterima dengan baik, dikasih kopi, dikasih snack gitu kan. Terus jawabannya, bagi kami nasabah Alawi sudah clear, tidak perlu diperdebatkan lagi. Anda mau percaya silahkan, tidak mau ya tidak apa-apa. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi gitu. Jadi intinya mereka tidak mau hadir gitu loh. Itu teman-teman. Nah, sekarang jangan bilang al-kaburi lagi. Wong faktanya mereka tidak mau hadir ketika kita undang. Maunya mereka kita yang datang ke sana. Gitu loh. Lah kita pernah datang ke sana, ya kan? Ya kan? Anggaplah diwakili oleh guru gembul. Tapi ketika ditanya, Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman sudah selesai. Tapi ini tidak topik pembicaraan kita malam ini. Betul. nah cuman ketika ditanya itu ahli nasab dari Robito Alawiyah itu katanya sedang libur karena kebetulan acaranya di hari Minggu. Lo kok bisa? Wong Robito mengadakan acara di kantornya, ahli nasabnya libur, padahal sedang membahas nasab. Kan lucu itu. Ya, nggak memiliki persiapan yang pas. Kalau mereka punya data yang benar dan memiliki catatan yang benar-benar valid, tinggal dibawa saja kan enak, selesai. Kalau bagi saya itu bohong Bang Gamandano. Karena apa? Karena yang memimpin jalannya acara itu ketua maktab daiminya, artinya kan ketua ahli nasabnya. Kok bilang ahli nasabnya nggak hadir tuh gimana? Iya, berarti mereka nggak fair kalau begitu. Nah ya makanya. Waduh. Makanya. Jadi solusi berikutnya bagaimana? Tak le elang kapi ya. Segeng bukan elang kapi capoan. Capo kita prosail kita itu inkonsisten. Ada elang kapi segeng bukan. Inkonsisten. Mereka ini hanya ngerecoki Gus untuk memecah konsentrasi agar kita itu tidak membahas secara ilmiah. Makanya kita Iya. buka bedah seminar di UIN. Kalau saat novel Mbah Mukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Sayyaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi. Saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Nah ini tadi suaranya Sekedar kalau mengkritik Ilyas tak duluan. gabungin Ini saya sama bicara video ini langsung. nanti tenang aja mesti Ayo viral ketemu, banget. tapi pasti Gesah Arif. Ada aja Gesah Arif. Ya sebenarnya kan itu sudah gamblang banget ya di TV One lah. Ya Kiai sudah gamblang Gamblang jelas banget. banget itu Kiai. Padahal Kurang apa padahal lagi? persyaratannya itu tidak berat. Kalau novel Mbah Mukmin itu bisa menghadirkan salah satu di antara tiga yang diajukan oleh Kiai Rahmat Syarif itu. Satu, Habib Rizik Syihab. Kedua, siapa lagi? Taufik Lutfi bin Syihab. Yahya. Ya, semua tokoh-tokoh yang betul-betul apa namanya disembah-sembah oleh Mukibin itu. Mm-mm. Dan Kiai Syarif Ya kan, itu seorang tokoh. ya kan dan- gini. Kan gini Ya. Kiai, kenapa harus 3 orang itu? Karena Taufik Assegaf itu kan ketua RA, ya kan? Nah, sementara Habib Rizik itu kan sebagai imam besarnya. Habib Lutfi ketua sufi sedunia. Gitu loh. Masa nggak mampu melawan Kiai Imad satu kan gitu loh. Iya. Itu di pur loh. Di pur loh, 3 lawan 1 itu di pur itu. Iya. Enggak. Bisa aja.
Enggak, sebenarnya dari seluruh narasi yang disampaikan oleh novel Bamukmin waktu itu yang sangat berapi-api, bahkan narasinya itu lebih dominan emosionalnya kan daripada ilmiahnya. Nah, itu loh. Iya, karena cerita novel bukan tak bisa ngaji loh. Yang suruh barang ke timur. Ya, yang saya fokus di sini adalah Gus. Dengan begitu gamblangnya Kiai Ahmad Syarif itu akan mempertanggungjawabkan dan menjamin bahwa ketika 3 tokoh yang disebut itu bersedia untuk hadir, itu jaminannya Kiai Syarif itu mutlak loh. Pasti Kiai Ahmad itu akan hadir. Ketika di antara ketiga tokoh ini hadir, maka Kiai Ahmad dijamin untuk hadir. Itu atas jaminnya Kiai Syarif loh. Yai, ngapunten ya. Ini saya jujur nih, silakan tanya sama Kiai Salim, tanya sama Kiai Ahmad sendiri. Itu kan lalu ditanggapi oleh Guslim Laladon Bogor, ya kan, yang kemudian di media sosial, ya, oleh siapa? Oleh Bang Yusuf Mars, ya, pada Suka TV, gitu loh, ya. Itu Kiai Salim itu telepon saya, ya kan, Gus, siap nggak untuk mendampingi Kiai Ahmad? Mendampingi aja Gus. Oh siap Kiai, siap Kiai. Kiai Ahmad, ya udah Gus, kita tunggu jawabannya itu. Gitu. Nah logikanya, kenapa mereka kok nggak mau? Kan harusnya topik, oh ya siap, ayo saya dampingi Gus Wafi, saya dampingi Rumel, kan gitu. Iya. Bawa pendekar-pendekar mereka yang kemudian juga menjadi acuan bagi mereka ini kan pendekar aswaja. Wong sampai itu apa namanya, para kiai di Jawa Timur itu tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi kiai top-top itu siap hadir semua itu. Cuman jawabannya begini, katanya si berisik itu, Kiai, debat nasab itu tidak ada dalilnya dalam Qur'annya. Loh? Masa gitu? Wajadilhum billati hiya ahsan itu apa? Iya. Gus, aku tadi itu membayangkan novel Bamukmin datang ke rumahnya Habib Rizik. Ini ada tantangan ini, langsung aku udah nonton, dijorokin kepalanya, twing. Paling gini, lu ngapain? Nyanggup-nyanggupin lu ngapain gitu waktu itu. Malah mau duduk gitu, tiba-tiba duduk. Nah, iya. Apa kamu? Kesini. Lu bego lu. Paling gini, lu bego lu. Udah tahu kita nggak punya kitab zaman. Lu pasti nyanggup-nyanggupin. Bego lu gitu paling. Ngapain lu gitu. Orang itu kalau mau apa-apa ngomong dulu. Ya enggak Orang gitu, itu kalau Bos. ngomong apa-apa mau ngomong apa-apa ngomong dulu. Enggak gitu. Ya ikhwah, tolol kau, jangan itu dipelihara. Jadi lelucon. Tolol jangan dipelihara kau. Kita enggak punya kitab sejaman, kenapa? Kiai, sudah jam 11 Antum Kiai. yang Saya gupil. kayaknya agak ngantuk berat ini Kiai. Oke. Saya Oke, teman-teman, mohon undur diri ya. dulu. Terima kasih semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat-sehat selalu, diberkahi rizkinya, dimudahkan urusannya, dan dilanggengkan semua perjuangan panjenengan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya juga sebagai host, apabila tadi ada sedikit kata-kata yang kasar, mohon izin untuk dimaafkan dan diampuni, karena al-insanu mahal kata manusia. Kepada yang ada Kiai Syarif, kepada Kiai Syarif dan juga kepada Wong Quds, Kang Kamandanu, Esir Umurona dan Mas Roni, semuanya Kasih host, makasih. dan semuanya tetap Terima kasih host. ya. Semangat ya, semangat teman-teman semua. Jangan Ya, kenal menyerah, semangat. Inilah Para leluhur, para ulama untuk bangsa Indonesia. Semangat. siap. Ini adalah Ya. membuktikan bahwa Yang terakhir wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ajma'in.